Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk bisa belajar dengan Bapak dan tentunya bisa memetik pelajaran yang nanti insyaallah Bapak akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang materi kisah Luqman Al-Hakim. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kisah dari ketauladanan Luqman Al-Hakim. Isi materinya itu adalah penjelasan tentang kisah Luqman Al-Hakim, dan yang kedua adalah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Kisah Luqman Al-Hakim. Luqman adalah orang soleh yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul Luqman, terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Toriho. Sedangkan Toriho adalah Azar, ayah Ibrahim alaihi salam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagian kodi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habsyah atau Ethiopia. Luqman bekerja sebagai pengembala kambing. Namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya yaitu yang pertama, hai anakku, ketahuilah sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam ke dalamnya. Bila engkau ingin selamat agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang pertama dari Luqman Al-Hakim adalah, hai anakku, ketahuilah sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam di dalamnya. Bila engkau ingin selamat agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua yaitu orang-orang yang senantiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah. Orang yang insaf dan sadar setelah menerima nasihat orang lain, dia akan senantiasa menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua dari Luqman Al-Hakim adalah orang-orang senantiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah. Orang yang insaf dan sadar setelah menerima nasihat orang lain, dia akan senantiasa menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga, hai anak-anakku, orang yang merasa dirinya hina dan rendah diri dalam beribadah dan taat kepada Allah, maka dia tawadu kepada Allah. Dia akan lebih dekat kepada Allah.
dan selalu berusaha menghindarkan maksiat kepada Allah. Nasihat yang keempat, hai anakku, seandainya ibu bapakmu marah kepadamu karena kehilapan yang dilakukanmu, maka marahnya ibu bapakmu adalah bagaikan baja bagi tanaman. Nasihat yang terakhir, dan selalulah berharap kepada Allah tentang sesuatu yang menyebabkan untuk tidak mendurhakai Allah. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, yaitu takwa. Tentulah engkau akan terlepas dari sifat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan beberapa nasihat dari Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan nasihat yang tadi Pak Apip sampaikan kalian bisa pahami dan dimengerti. Dari cerita tentang Luqman Al-Hakim, teman-teman dapat meneladani dari ketauladanan Luqman Al-Hakim. Yang pertama adalah sikap bijaksana. Bijaksana di sini adalah sikap yang cerdas dan arif dalam menangani sesuatu. Orang yang bijak tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqman Al-Hakim, ketika banyak orang yang menertawakannya saat bersama anaknya naik keledai, Luqman tidak tersinggung. Dengan bijak dia memberi penjelasan kepada anaknya tentang sikap orang-orang tersebut. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa kebanyakan orang selalu melihat perilaku orang lain tanpa menyadari perilakunya sendiri atau salah atau benar. Ketauladan yang kedua dari Luqman Al-Hakim adalah suka memberi nasihat kebenaran. Kewajiban setiap orang Islam kepada orang Islam lainnya adalah saling menasihati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap sabar menjalani kehidupan. Luqman Al-Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Nasihat-nasihat tersebut banyak terdapat di dalam Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang ketauladanan dari Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan teman-teman bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Luqman Al-Hakim tentunya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan sebelum Bapak tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.